Halo, apa kabar semua? Saya doakan semoga selalu baik-baik saja dan dimudahkan rezekinya. Oke, kali ini saya akan membahas alur cerita film berjudul Beautiful Accidents. Film ini dirilis di Cina pada tahun 2017. Tanpa berlama-lama langsung kita simak saja sama-sama, dan selamat datang kembali di Cinema Studio. Film ini diawali dengan Liuran bersama kliennya menemui seorang ibu dan anak perempuannya. Ibu dari anak perempuan itu ingin menuntut klien Liuran. Liuran sangat menyepelekan ibu dan anak perempuan itu, hingga sang ibu marah karena sikap Liuran. Dikenal sebagai pengacara yang sangat pandai, Liuran pun diingatkan oleh seorang pria paruh baya agar tidak terlalu licik dalam membela kliennya agar bebas dari hukuman. Tidak hanya menjadi seorang pengacara yang sangat pandai, ternyata Liuran juga jago bela diri karate. Usai berlatih karate, teman sekaligus bosnya yang bernama Shao mengingatkan Liuran soal jodoh dan pernikahan. Tapi sayangnya ia sangat tidak tertarik dan sudah cukup menikmati hidupnya saat ini meski melajang. Sesampainya di rumah, saat beres-beres, Liuran menemukan kotak berisi surat dan foto ibunya. Kemudian di tengah hujan, Liuran pergi ke makam ibunya untuk berpamitan karena ia akan melanjutkan kuliahnya ke Jerman. Tak lupa ia juga membawakan minuman kesukaan ibunya. Diketahui ternyata selama ini Liuran tidak pernah mengetahui seperti apa sosok ayahnya tersebut. Bahkan semasa hidupnya ibunya pun juga tidak pernah menceritakan tentang ayah Liuran. Sepulang dari makam ibunya, Liuran mengalami kecelakaan. Ia menabrak sebuah truk besar berwarna putih. Kepalanya membentur kaca jendela mobilnya. Hingga tiba-tiba ia sudah berada di suatu tempat yang ternyata tempat itu adalah terminal nasib. Liuran yang bingung diminta untuk menemui bagian informasi. Kemudian seorang wanita berbaju merah membawa Liuran ke sebuah ruangan, di mana di sana ia bertemu seorang pria berkumis yang merupakan supervisor terminal nasib. Pria itu lantas menjelaskan jika Liuran sudah mati karena mengalami kecelakaan. Liuran yang tidak percaya ngotot jika dirinya tidak boleh mati karena ia harus meneruskan kuliahnya di Jerman. Pria berkumis itu pun meminta Liuran mendengarkan penjelasan anak buahnya. Anak buah pria berkumis itu kemudian mencoba menjelaskan alasan kenapa Liuran mati lebih awal. Hal itu karena kesalahan data. Mereka pun berjanji akan mengembalikan Liuran ke dunia manusia, tapi harus dengan prosedur yang sangat rumit. Liuran akan kembali hidup tapi harus menjadi wanita lain dalam waktu 1 minggu. Mendengar hal itu, Liuran tidak terima dan marah kepada pegawai terminal nasib. Pria berkumis kembali menjelaskan kepada Liuran, jika ia tidak mau mengikuti prosedur yang rumit itu, maka dirinya tidak akan pernah kembali ke dunia manusia, apalagi ke Jerman untuk melanjutkan kuliahnya. Akhirnya Liuran setuju dan sepakat. Kemudian anak buah pria berkumis menyiapkan alat yang akan digunakan. Sebelumnya Liuran menanyakan apa pekerjaan wanita yang akan digantikan olehnya. Pria berkumis hanya menjawab pekerjaan yang sangat penting. Kemudian ia diminta duduk dan menutup matanya. Selanjutnya alat dinyalakan dan tiba-tiba Liuran sudah berada di atas ranjang dengan seorang pria. Karena terkejut, ia pun keluar kamar dan mendapati seorang gadis muda sendirian di meja makan dan meminta uang saku padanya. Gadis itu pun memanggil Liuran dengan sebutan ibu. Masih bingung dan shock dengan kondisinya, tiba-tiba dari belakang seorang pria memanggil sayang dan meminta sarapan. Belum selesai di situ, tiba-tiba seorang anak laki-laki kecil memeluknya, membuatnya terkejut hingga menjerit dan lari bersembunyi di kamar mandi. Kemudian anak laki-laki itu meminta diantar ke sekolah oleh Liuran. Anak laki-laki itu bernama Tian Tian. Saat mengantar Tian Tian, Liuran malah bertemu ibu-ibu dan membuatnya ingin segera kabur. Selanjutnya Liuran pergi ke kantornya yang dulu untuk menemui Zhao.
Tapi sayangnya Zhao tidak mengenalinya lagi. Apalagi dengan penampilan Liuran saat ini. Kemudian Liuran mencoba masuk ke apartemen miliknya. Tapi sayangnya tidak bisa dan ketahuan oleh Sapam. Merasa putus asa, ia pun lari ke tengah jalan dan meminta ditabrak mobil. Liuran pergi ke toilet untuk mencuci muka. Tiba-tiba pria berkumis yang bernama Direktur Lee, pegawai terminal Nasdaq, mengingatkan Liuran untuk tidak melakukan hal yang tidak biasa dilakukan oleh orang yang digantikannya. Liuran kemudian pergi ke supermarket membeli seperti biasa diri berbelanja. Namun sayangnya uangnya kurang. Tiba-tiba telepon pun berdering. Seorang wanita mengabarkan jika bus sekolah sudah datang. Bergegas Liuran menjemput Tian-Tian. Tian-Tian kecewa karena biasanya ibunya tidak pernah terlambat menjemputnya. Sesampainya di rumah, Tian-Tian minta dikeringkan rambutnya oleh Liuran. Tiba-tiba Tian-Tian mengatakan jika ia telah mengetahui semuanya. Saat itulah Tian mulai membantu Liuran menjalankan tugasnya. Mulai memberitahu beberapa hal yang biasa dilakukan ibunya. Tian juga memberitahu kebiasaan kakak perempuannya yang bernama Sing Sing dan ayahnya yang bernama Sang Tao. Saat makan malam, Liuran memasak steak. Hal itu sangat jauh dari kebiasaan keluarga itu. Waktunya tidur, Sang Tao suaminya Liuran meminta jatah. Tiba-tiba ia malah mengeluarkan jurus karate dan memandang suaminya itu ke tempat tidur hingga Sing Sing datang ke kamar mereka. Liuran memutuskan untuk tidur di sofa depan TV. Saat menyalakan TV, ia malah melihat Direktur Lee. Esokan harinya, Liuran kembali menjalankan perannya sebagai seorang ibu. Kali ini ia mengajari Sing Sing tata krama dasar saat meminta uang saku padanya. Selanjutnya saat mengantar Tian-Tian ke sekolah, Liuran yang trauma bertemu ibu-ibu memutuskan mengantar Tian-Tian tidak sampai bersekolah. Dan hanya mengawasi dari jauh dan mengulurkan jari telunjuk mereka. Sepertinya Liuran sudah mulai menikmati perannya sebagai seorang ibu. Mulai dari mencuci hingga beres-beres rumah telah dilakukannya. Kemudian ia dan Tian-Tian pergi berbelanja untuk membeli baju untuknya yang sangat mahal. Ia merasa Liuran tak seperti biasanya. Saat ditinggal suaminya pergi kerja lagi, Liuran memutuskan untuk pergi menikmati malam sambil minum. Sepulang minum, Liuran memergoki Sing Sing hampir saja ciuman dengan seorang laki-laki yang bernama Wei Yi. Sesampainya di rumah, Liuran membacakan dongeng untuk Tian-Tian. Tiba-tiba saat ia akan keluar kamar, Tian-Tian memanggilnya dan menanyakan kapan ibunya kembali. Dan apakah di sana ibunya merasa senang. Liuran pun mencoba menenangkan Tian-Tian dan meminta kembali tidur. Saat Liuran kepikiran dan mencoba menenangkan diri sambil minum di balkon, tiba-tiba Direktur Lee mengejutkannya karena muncul dari balik pot tumbuhan. Kemudian Direktur Lee menceritakan jika ibu dari Tian-Tian dan Sing Sing beberapa hari lalu mengalami gagal jantung. Liuran kemudian menonton video pernikahan antara Sang Tao dan istrinya sampai ketiduran. Keesokan harinya, Liuran bangun tidur dengan tersenyum. Karena hari itu ia akan diajak makan di restoran mewah bersama pimpinan tertinggi tempat Sang Tao bekerja. Saat acara berlangsung, Zhao Tao yang berniat memberitahukan pimpinan perusahaan tentang masalah besar justru dimarahi oleh kepala divisinya. Melihat hal itu, Liuran berniat membantu suaminya itu dengan menyapa pemimpin perusahaan. Gara-gara tingkahnya usai acara, kepala divisi pun memarahi Zhang Tao. Liuran pun mencoba membela suaminya hingga mereka terlibat cekcok dengan kepala divisi. Selanjutnya, Liuran dan Zhang Tao pergi makan di kaki lima. Liuran mengajak suaminya itu untuk membicarakan soal cita-cita mereka berdua. Saat mereka pulang, mereka berdua pun langsung menuju kamar dan bermesraan. Tapi tiba-tiba terdengar suara barang jatuh. Hingga Zhang Tao pergi memastikan apa yang telah terjadi. Zhang Tao dan Liuran mendapati wajah putrinya lebam. Saat itu sambil meneteskan air mata, Liuran mencoba menanyakan apa yang terjadi pada Sing Sing. Ia pun mencoba menenangkan dan meyakinkan putrinya jika semuanya akan baik-baik saja.
Keesokan harinya, Liuran dan Zhang Tao menemui pengacara keluarga Wei Yi. Karena Zhang Tao baru saja mengajar pria yang menganiaya putrinya. Liuran tampak emosional saat berbicara dengan pengacara Wei Yi. Tanpa disangka pengacara itu mengatakan persis seperti saat ia menjadi pengacara dulu. Liuran sangat terpukul dan kini ia baru merasakan sebagai seorang ibu. Saat kembali ke ruangan, Liuran bersikap begitu santai dan pandai seperti saat ia menjadi pengacara. Bahkan Liuran tidak main-main. Ia akan menuntut dan melanjutkan kasus untuk menghukum Wei Yi. Sampainya di rumah, ia langsung dipeluk oleh Tian Tian. Sedangkan Zhang Tao menenangkan Xing Xing. Selanjutnya saat Xing Xing malu untuk pergi ke sekolah, Liuranlah yang mencoba meyakinkan untuk tidak takut dan tetap pergi ke sekolah karena bukan dirinya yang bersalah dalam hal ini. Bagi itu terasa berbeda. Liuran bangun pagi memberikan bekal apel untuk suaminya, memberikan uang saku untuk Xing Xing, dan mengantarkan Tian Tian ke sekolah dengan semangat. Tiba-tiba Tian Tian tidak bisa melihat, dan saat itu Liuran terlihat sangat khawatir mengetahui putranya tiba-tiba tidak bisa melihat. Ia pun langsung menggendong Tian Tian dan membawanya ke rumah sakit. Liuran kembali menemui kenyataan pahit jika putranya harus dioperasi. Akhirnya Tian Tian pun akan dioperasi. Sebelum masuk ke ruang operasi, ia sangat takut jika ditinggal ibunya kembali. Tapi saat itu Liuran memastikan bahwa ia akan menunggu putranya itu. Dengan setia, Liuran menunggu putranya. Keesokan harinya saat Liuran akan pergi ke rumah sakit, Direktur Li sudah datang untuk menjemputnya kembali. Karena Liuran sudah berjanji kepada Tian Tian, jika ia akan ada di saat dirinya membuka mata, maka Liuran memohon pada Direktur Li untuk diberi waktu tambahan. Direktur Li mengingatkan jika waktunya hanya 1 jam. Jika tidak, ia tidak akan kembali lagi ke dunianya seperti semula. Saat sampai di rumah sakit, ia bertemu Xing Xing dan kemudian memeluk putrinya erat-erat. Saat tiba di kamar Tian Tian, suasana haru terjadi antara ibu dan anak. Apalagi saat Liuran memberi pesan kepada Tian Tian, ia pun menangis. Tiba-tiba Zhang Tao datang. Saat itu Liuran malah berlari keluar kamar dan disusul oleh suaminya. Zhang Tao sangat mengkhawatirkan istrinya itu. Dan tanpa berkata-kata, Liuran langsung memeluk Zhang Tao. Liuran juga berpesan kepada Zhang Tao untuk menjaga anak-anak. Kemudian Liuran pergi dan melambaikan tangan kepada Zhang Tao. Di depan rumah sakit, Direktur Li sudah menjemput Liuran dan memintanya segera masuk ke dalam mobil. Akhirnya Direktur Li langsung tancap gas agar tidak terlambat mengejar truk yang menabrak Liuran. Sepanjang jalan Direktur Li mengajak ngobrol Liuran, bahkan menanyakan kenapa dia belum menikah, padahal usianya sudah tidak muda lagi. Tiba-tiba Direktur Li mengatakan jika Liuran harus memaafkan ayah dan ibunya, karena sebenarnya ayahnya tidak ingin meninggalkannya. Kejadian pun kembali saat Liuran mengalami kecelakaan. Ia terbaring kemudian siuman dari komanya tapi masih terlihat sangat lemas. Liuran bangun dari tempat tidur lalu berjalan mencari pasien yang bernama Zhang Tianzai atau Tian Tian. Sayangnya ia tak menemukan pasien itu. Sampai-sampai ia datang ke rumah Zhang Tao tapi ia tidak menemukan keluarga Zhang Tao. Kemudian ia mencoba ke tempat ia biasa mengantar Tian Tian ke sekolah dan bertanya kepada ibu-ibu. Tapi ibu-ibu itu malah takut. Bersekolah pun datang tapi Tian Tian tidak ada. Sejak saat itu ia mulai sering melamun dan menjadi pendiam. Liuran kemudian menemui Jaksa Choi yang dulu pernah mengingatkannya untuk berhati-hati membela klien yang bersalah. Kali ini ia meminta tolong pada Jaksa Choi untuk membantu gadis yang sudah dilecehkan kliennya. Selanjutnya saat di rumah bersama keponakannya, ia menemukan foto dirinya bersama ibu dan ayahnya. Dalam foto itu ayahnya sangat mirip dengan Direktur Li. Liuran kemudian datang ke makam ibunya dan bersembayang meminta doa restu untuk penerbangan ke Jerman. Tak disangka saat di dalam pesawat,
Ia bertemu dengan cinta lamanya saat di SMA yaitu Sang Zijun. Wajahnya sangat mirip dengan ayah Tian Tian. Mereka pun saling menanyakan kabar masing-masing hingga bertukar nomor handphone. Dan film pun selesai. Oke, itulah tadi alur cerita film Beautiful Accidents. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Kita bertemu lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.